Jumpa kembali di MTT Journey Expression of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya, tanpa permasalahan hidup, kita tidak akan melibatkan Tuhan dalam rancangan serta kehendak firman-Nya. Dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10 dan kitab Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 17. Karena ayatnya cuma 1 sampai 17 teman-teman. Jadi saya lebih baik bacakan firman-Nya dulu supaya tidak terlewat. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, itu perikopnya judulnya itu teman-teman. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, tetapi kasih karunia yang anugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Kalau bicara ayat 11-nya, ini perikop ganti lagi, jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi kalau cerita dari sisi versi rohani teman-teman, yang namanya yang membuat penghukuman dan menjadi hakim itu hanya Tuhan Allah teman-teman. Jadi ini kalau saya ulang di ayat 12-nya gitu. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Tuhan Allah yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau? Siapakah kita? Sehingga kita mau menghakimi sesamamu manusia, sesama kita manusia. Ayat 13-nya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegang diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah kalau dari sisi firman Tuhan teman-teman, kadang-kadang Tuhan ingin sekali ya waktu kita membuat satu rencana dalam hidup kita, entah itu terkait dengan pribadi kita, atau dengan keluarga kita, atau dengan usaha kita, bahkan untuk pelayanan rohani kita gitu. Ya Tuhan pengen sekali Tuhan dilibatkan dari awal teman-teman. Jadi saya kembali ulang gitu. Di ayat 13-nya, perikopnya judulnya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan gitu. Jadi sekarang hai kamu berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang setelah mendapat untung. Ini kan rencananya kita manusia teman-teman. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Tuhan ingatkan itu gitu. Ya, apakah
Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebenarnya saja kelihatan lalu lenyap gitu. Nah, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan mengendakinya gitu. Ya, kalau orang muslim katakan insya Allah gitu kan, insya Allah. Nah, itu udah benar teman. Tapi kalau kita kadang-kadang terlalu pede gitu. Ya, kita pengen begini, kita pengen begitu gitu. Nah, Tuhan ajarkan di firman-Nya, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan mengendakinya, di dalam bahasa Arabnya, di dalam Muslim disebutnya insya Allah, insya Allah gitu tuh. Itu udah bagus sekali teman-teman. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, kadang-kadang kita anggap rencana gitu itu benar yakin, saya pasti begini, yakin gitu, yakin, tidak melibatkan Tuhan Allah gitu. Nah, tapi kembali lagi firman Tuhan di ayat 15 ajarkan jika Tuhan menghendaki, saya ada rencana begini, itu yang terbaik teman-teman. Jadi melibatkan Tuhan di dalam rencana kita gitu. Tetapi sekarang kamu memegang diri, bukan memegang diri di dalam congkak kita, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ya ia namanya berdosa gitu. Nah, ini firmannya ringkas sekali teman-teman, cuman ayat 1 sampai 17. Nah, sekarang saya langsung masuk ke draft aja, jadi lebih bebas teman-teman menjelaskannya gitu. Jadi kembali lagi judulnya teman-teman, temanya gitu. Tanpa permasalahan hidup, kita tidak akan melibatkan Tuhan dalam rancangan serta kehendak firman-Nya. Itu biasanya umumnya gitu teman. Apabila kita manusia gitu pada umumnya tidak pernah mengalami hidup, kita tidak pernah mencari Tuhan gitu. Bagaimana kita mau lebih mengenal Tuhan, lebih mau mengerti akan Tuhan gitu. Ya seperti itu gitu. Jadi permasalahan itu kadang-kadang diperlukan teman-teman untuk bisa bagaimana kita mencari Tuhan gitu. Waktu awal-awalnya bisa saja permasalahan itu bisa kita kategorikan sebagai sesuatu hal yang apa teman-teman, yang membuat kita terhalang gitu. Ya, waktu awal kita sebelum mengerti akan firman Tuhan, permasalahan itu kita asumsikan sebagai suatu halangan, teman-teman. Tapi setelah kita mau mencari Tuhan secara pribadinya, kita mau mencari Tuhan secara firman Tuhannya gitu, lama-lama kita mengerti, teman-teman. Setelah kita mengenal dan mengerti akan Tuhan, bahwa yang namanya permasalahan itu ternyata bukan satu halangan, teman-teman. Permasalahan itu adalah satu rintangan gitu. Apabila kita memang mengatasi permasalahan itu bersama Tuhan gitu. Kenapa? Karena ya kembali lagi cerita yang burung Raja Wali teman-teman. Burung Raja Wali itu apabila kedatangan badai topan, angin topan gitu, ya hujan angin gitu. Kalau bagi burung-burung yang bukan Raja Wali itu adalah halangan teman. Makanya burung-burung yang di Raja Wali, burung pipit, burung gagak atau burung yang lain, biasanya begitu ada badai, dia sudah turun ke bawah dan sembunyi teman-teman. Sembunyi, pasrah, ya misalnya sembunyi di bawah pohon, pasrah gitu. Ya terserah nanti terjadi gimana. Kalau sampai pohonnya rubuh, dan dia pindah lagi ke pohon yang lain. Tapi kalau Raja Wali beda teman. Begitu ada badai datang, dia itu malah akan menunggangi badai teman. Dia akan tidak kehujanan, dia itu tidak akan kena badai karena dia naik di atas badai tersebut gitu. Nah, itu hebatnya Raja Wali gitu. Dan dalam permasalahan orang umum sesama kita, dalam permasalahan si burung gagak dan burung pipit gitu, ya si Raja Wali itu malah bisa menikmati ke permasalahan tadi teman-teman. Ya mereka burung Raja Wali itu bisa menikmati bagaimana terbawa oleh angin gitu ya, bagaimana dia bisa bermain di angin tersebut. Nah ini kembali lagi ya ibarat Raja Wali. Tuhan ingin kita itu seperti Raja Wali teman-teman. Nah untuk bisa kita seperti Raja Wali ya satu-satunya jalan ya kita harus mau paling dasar sekali harus mau mencari Tuhan secara pribadinya teman-teman. Setelah kita sudah mau mencari Tuhan secara pribadinya, ya baru Tuhan akan bukakan gitu di hikmat kita, di pikiran perasaan kehendak kita, bahwa untuk lebih mengenal pribadi itu kalau tidak mengenal firman-Nya tidak mungkin bisa.
Karena firman Tuhan katakan dari awal gitu, dari awal mula gitu di kitab Perjanjian Lama gitu, bahwa yang namanya Tuhan Allah itu adalah firman Tuhan Allah, teman-teman. Firman Tuhan Allah adalah Tuhan Allah. Jadi kalau kita pengen mengenal mengenal Tuhan Allah lebih dalam, ya kita harus mengenal firman Tuhan Allah, teman-teman. Dengan kita mengenal firman Tuhan Allah, kita jadi akhirnya mengenal Tuhan Allah gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan, teman-teman, antara bagaimana Tuhan Allah dan hubungan dengan firman Tuhan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bicara kita ingin mencari Tuhan Allah tapi tidak melalui firman Tuhan Allah, ya ini nggak bakal terjadi, teman-teman. Nah, jadi kita harus mencari untuk bisa menjadikan permasalahan itu menjadi rintangan, bukan halangan gitu. Kalau rintangan itu kan berarti kan bisa dilewati, teman-teman. Bagaimana permasalahan itu bisa dilewati? Nah, semua permasalahan malah Tuhan bisa datangkan, Tuhan bisa biarkan, bahkan Tuhan bisa datangkan ya permasalahan loh. Ya untuk bagaimana ya kita bisa masuk ke dalam level-level iman yang lebih tinggi gitu. Ya bagaimana kita pengen bagaimana hidup itu dengan level yang tinggi supaya nanti waktu kita mendapatkan keselamatan akhir di dalam surga, Tuhan juga pengen kita posisi kita di level yang tinggi di dalam surga, teman-teman. Bukan cuma sebagai rakyat jelata atau warga surga biasa-biasa saja. Tuhan tidak menginginkan itu, teman. Jadi Tuhan itu pengen kita seperti Raja Wali, bukan seperti burung pipit atau burung gagak atau burung yang lain gitu. Tuhan itu mengistimewakan kita. Makanya Tuhan bekali kita itu ya tadi, ya dengan bagaimana kita diberi peluang, diberi kesempatan untuk bisa mengenal, mencari Tuhan lebih dalam gitu. Ya dalam hal pribadinya maupun firman Tuhannya. Setelah mencari kita menjadi akhirnya mengenal melalui firman-Nya, teman. Nah, waktu kita mengenal firman-Nya, ya kita balik lagi diuji coba lagi. Kita mau benar-benar lebih mendalami firman-Nya tidak. Nah, kalau kita benar-benar mau mendalami firman Tuhan-Nya, ya Tuhan pasti kasih pengertian baru yang beri hikmat, pengertian bagi kita meskipun dari pikiran perasaan kehendak kita. Tapi kita akhirnya mengenal dan mengerti, teman, bahwa yang namanya firman Tuhan itu ya harus dicari, direnungi pengertiannya gitu. Nggak bisa cuma sekedar dikenal saja, tapi mesti direnungi gitu. Mesti direnungi siang dan malam akan pengertian firman Tuhan itu. Dan waktu kita masuk ke dalam situ, teman-teman, satu titik Tuhan juga akan bukakan lagi untuk bisa mampu mengerti firman Tuhan bukan dari pikiran perasaan kehendak kita, yaitu harus menghidupkan roh Tuhan, teman. Apabila roh Tuhan tidak dihidupkan, kita tidak akan mampu mengerti firman Tuhan maksudnya kemana gitu. Nah, kalau kita tidak mampu mengerti firman Tuhan maksudnya apa, ya balik lagi permasalahan akan selalu menjadi halangan. Ya, bukan permasalahan itu akan menjadi rintangan gitu. Ya, bahkan kalau Raja Wali bisa-bisa permasalahan itu yang menimbulkan adrenalin Raja Wali untuk bermain-main gitu. Ya, menikmati permasalahan tadi. Lah, apa manusia mungkin begitu? Sangat mungkin, benar. Apabila pola pikir kita sudah benar-benar mengenal, lebih dalam mengenal, kita mampu mengerti gitu. Apa sih maksudnya perintah peraturan firman Tuhan? Apa sih janji-janji Tuhan gitu? Apa sih racaan kehendak Tuhan? Ya kita jadi akhirnya tahu, benar. Permasalahan itu adalah ya memang satu cara Tuhan gitu ya, membuat kita untuk bisa ya bagaimana menaikkan level iman kita. Jadi kalau kita nggak ada permasalahan, kita jadi malah curiga, waduh, apakah level iman kita malah berhenti gitu. Nah, ini yang mesti kita sadari, teman. Apabila kita punya kemampuan mengerti firman Tuhan secara lebih dengan cara menghidupkan firman Tuhan dan roh Tuhannya, ya kita dapat pengertian itu. Nah, waktu kita dapat pengertian itu, teman-teman, waktu kita melakukan firman Tuhan pun akan lebih mudah. Meskipun firman Tuhan katakan tetap saja waktu melakukan firman Tuhan itu harus dilibatkan juga roh Tuhan sebagai kuasanya. Kalau dimengerti itu adalah kedalaman pengertian, kemampuan mengerti firman Tuhan oleh roh Tuhan gitu. Tapi kalau bicara melakukan firman Tuhan adalah bagaimana punya kuasa gitu. Bagaimana roh Tuhan ini punya kuasa yang supranatural ke dalam kita sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan, teman. Nah, waktu kita sudah lebih dalam mengerti firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan karena ada roh Tuhan yang dihidupkan, ditambah lagi ada kuasa roh Tuhan yang waktu kita saat berani melakukan itu gitu, ya otomatis kita jadi ya yang tadi dikatakan, permasalahan itu sudah bukan menjadi halangan lagi, permasalahan itu sudah menjadi rintangan, teman-teman. Ya, sulit nggak mengatasi rintangan? Ya sulit gitu. Ya makanya Tuhan katakan apabila
Kalau halangan kan jelas kita tidak bisa udah angkat tangan teman-teman, udah hands up untuk bisa kita lakukan. Tapi kalau rintangan itu kan bisa teman-teman, bisa kita lakukan. Nah bagaimana caranya kita bisa mengatasi permasalahan itu menjadi rintangan? Ya kembali lagi, ya kita mau taat nggak pakai kacamata kuda seolah-olah ya kita cuma ngikutin aja perintah-perintah firman Tuhan apa gitu. Ya kalau memang perintah-perintah firman Tuhan harus ke kanan ya kita ke kanan saja. Meskipun waktu kita ke kanan kadang-kadang secara hikmat dari bawaan kitanya, hikmat manusianya, dari pikiran perasaan kehendak manusia itu kadang-kadang bertentangan dengan rasio kita itu mengendaki ke kiri, masa sih ke kanan itu. Bahkan waktu kita bertanya kepada orang dunia atau orang yang berkeyakinan, maksudnya orang yang beragama tapi tidak mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan dengan dalam, dengan benar. Ya waktu kita melihat orang dunia dan orang keyakinan, kita pengen ke kiri, ternyata mereka juga pengen ke kiri semua teman-teman. Lah kenapa firman Tuhan pengen ke kanan gitu? Nah ini jadi sanksi sendiri. Ya kitanya akan sanksi sendiri. Makanya Tuhan katakan apabila kita benar-benar mengasihi Tuhan, ya kita benar-benar harus berani gitu, taat dan percaya, taat dan berani melakukan firman Tuhan. Meskipun dalam realita kehidupan di dunianya itu kadang-kadang kita mesti kepaksa berbeda sendiri teman-teman. Kalau berbeda dari arti kata rohani, ya kita mesti, ya memang Tuhan pengen kita kudus, ya pengen kita suci gitu. Nah apabila kita tidak bisa kudus dan suci, sulit teman-teman untuk bisa mengasihi Tuhan. Maksudnya mengasihi Tuhan itu dalam arti kata bertindak, melakukan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Itu tidak mudah. Jadi kekudusan itu, kesucian itu memang terkesan memang membedakan, memisahkan kita daripada hal-hal yang umum gitu, yang umum itu ya orang-orang yang duniawi lakukan, orang-orang yang berkeyakinan lakukan itu ya seperti itu teman. Nah yang bahaya itu yang saya sering sharingkan itu adalah apa yang orang dunia dan orang keyakinan inginkan, kebenaran gitu sama dengan apa yang dirancang dan kehendaki oleh si iblis itu. Ya kenapa iblis bisa sama dengan orang dunia, sama orang-orang berkeyakinan? Bukan niatnya iblis itu baik gitu untuk bisa menyelamatkan mereka, bukan. Justru ya dengan menyamakan diri, rancangan kehendaknya sama dengan orang dunia dan orang berkeyakinan, justru iblis akan menjebak, akan menjerat mereka gitu, orang dunia dan orang berkeyakinan untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendaknya si iblis. Nah apabila kita masuk ke dalam rancangan kehendak iblis, ya kita masuk ke dalam kebinasaan kekal di dalam neraka teman-teman. Nah ini resikonya kalau kita salah mengerti gitu ya, kita mendapati permasalahan tapi antisipasinya salah teman-teman. Ini bisa konsekuensinya bisa masuk tergelincir ke dalam kebinasaan kekal dalam neraka. Tapi kalau seandainya pengenalan pengertian akan firman Tuhan yang benar gitu, ya justru kita butuh permasalahan, dan permasalahan adalah teman kita untuk bisa bagaimana berselancar iman untuk makin tinggi. Ya kita contoh ya badai itu, kalau badai bagi burung-burung yang umum, bagi yang kalau diumpamakan dengan kategori manusia itu orang dunia dan orang berkeyakinan itu, ya orang dunia anggaplah burung gagak, orang berkeyakinan anggaplah burung pipit gitu. Ya burung gagak dan burung pipit itu apabila yang namanya badai datang, apabila badai permasalahan datang, itu bukan dihadapi teman-teman, tapi ya sudah minggir. Jadi udah pasti dianggap itu halangan dan tidak bisa dilewati teman. Tapi kalau kita yang sudah menjadi raja wali, kita karena sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, justru kalau permasalahan datang itu kita bukan menghindar, kita hadapi, kita jalani. Ya harus apa gitu, kita harus apa. Nah dalam hidup itu ternyata seperti itu teman-teman. Jadi saya coba bacakan nanti di firmannya, saya jelasin satu persatu di dalam firmannya gitu. Yakobus pasal 4 ayat 1-3. Permasalahan datang oleh karena hawa nafsu dunia mengingini sesuatu, tetapi kita tidak memperolehnya, sehingga bertengkar. Atau bisa juga kita mengingini sesuatu dan berdoa, tapi kita tidak terima apa-apa karena kita salah berdoa, tidak mendapatkan untuk foya-foya nafsu duniawi. Nah ini kalau kita
simak Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3, jadi ada dua permasalahan teman-teman. Ya, terjadi permasalahan yang datang oleh karena hawa nafsu dunia, menginginkan sesuatu, tapi kita memperolehnya sehingga bertengkar, atau bisa juga yaitu bertengkar. Jadi permasalahan persatu itu kita inginkan sesuatu nafsu duniawi kita, tapi nggak bisa didapat, akhirnya berebut sama orang lain. Itu bisa satu masalah. Bisa juga kita tidak ribut sama orang lain, tapi kita istilahnya berdoanya salah gitu. Maksudnya berdoa salah itu kita mengendaki sesuatu bukan untuk kebenaran yang Tuhan rancang kehendaki, tapi jangan-jangan nanti kalau kita sampai doanya itu dikabulkan, ya kita malah mendapatkan kebiasaan kekal, bukan keselamatan kekal, teman. Nah, ini kembali lagi terlalu resiko apabila kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan gitu, ya dengan tidak mengenal mengerti apa yang di perintah peraturan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, dan apa yang dirancang dan kehendaki oleh Tuhan. Itu bahaya sekali, teman. Doa minta-minta begitu bahaya sekali, karena yang apa sih, bisa-bisa permintaan kita itu bukan malah menyelamatkan, malah membawa kebinasaan. Ya, untuk apa ya? Karena yang kita minta itu, kalau firman jelaskan di sini, untuk kepentingan foya-foya nafsu duniawi saja. Nah, ini kan akan menyesatkan, teman-teman. Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai 6, mencintai perihal duniawi, baik harta dan tahta serta nafsu dunia, adalah bertentangan dengan perintah dan peraturan serta janji-janji, bahkan rancangan dan kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Cinta duniawi sebabkan Tuhan cemburu karena dinomorduakan, maka kita dianggap congkak dan angkuh serta sombong. Nah, ini kembali, teman-teman. Jadi kuncinya yang bahaya itu adalah mencintai perihal duniawi, yang baik harta dan tahta serta nafsu duniawi, adalah bertentangan jelas gitu dengan perintah dan peraturan Tuhan. Itu pasti, teman-teman. Karena kembali lagi, kalau kita bicara sudah mencintai duniawi, ya lebih-lebih lagi ini, kalau mencintai uang aja juga bisa celaka habis gitu. Apalagi mencintai dalam arti kata bukan cuma uang, ya urusan semua harta dicintai, termasuk uang, urusan tahta, posisi jabatan segala macam, pengen tinggi gitu. Bahkan ya segala macam gitu. Show post, pengen menunjukkan bahwa kita ini sukses, kita ini hebat, kita ini mampu di dunia gitu. Nah, akhirnya ini bikin kacau semua. Padahal satu aja Tuhan ingetin bahwa yang namanya mencintai uang aja udah repot, bener. Apalagi kalau ini diborong ya, dari mulai harta, tahta sampai nafsu dunia, ya pasti bertentangan sekali, benar, dengan perintah dan peraturan Tuhan. Nah, ini nanti akhirnya waktu kita cinta duniawi tadi, cinta harta tahta dan nafsu duniawi tadi, akhirnya bisa menduakan Tuhan, benar. Jadi apa-apa dianggapnya yang penting halal duniawi saja. Nah, Tuhannya dinomorduakan, ya diduakan gitu. Nah, waktu Tuhan diduakan, bisa Tuhannya cemburu, teman-teman. Karena pada prinsipnya Tuhan itu, ya kita manusia, kalau firman Tuhan ajarkan, kita boleh mengasihi, mencintai Tuhan itu nomor satu. Dan baru kita mencintai yang lainnya, kita baru mengasihi yang lainnya. Itu boleh, teman. Tapi tetap Tuhan nomor satu. Tapi begitu kita taruhkan posisi Tuhan jadi nomor dua, nah Tuhan tidak suka, teman. Jadi, nah kalau ceritanya kita mencintai, mengasihi, dasarnya Tuhan nomor satu, nanti Tuhan yang perintahin kita bagaimana kita harus mencintai keluarga kita, bagaimana kita harus mencintai harta kita, dan bagaimana kita harus mencintai tahta kita dengan cara yang benar, dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara-caranya kita. Kalau dengan cara-cara Tuhan, ya pasti kaitannya urusan rohani di depan, benar. Tapi kalau kita bicara kita melakukan itu dengan cara-cara hikmatnya manusia, ya akhirnya untuk duniawi, teman. Bedanya di situ aja, teman-teman. Jadi belum tentu Tuhan tidak memberikan berkat kita berupa harta benda atau tahta kedudukan di dunia ini, atau pemenuhan pembelian hal-hal duniawi. Tuhan bisa seperti itu, teman. Asal memang kita tanya Tuhan, ya libatkan Tuhan dari awal bahwa ya ini seperti ini gitu. Jadi kembali lagi, bukannya Tuhan itu anti harta atau tahta atau
bagaimana mengadakan hal dunia. Kalau Tuhan anggap memang perlu, kenapa kita untuk pelayanan Tuhan tidak dikasih jet pribadi gitu? Ya sangat mungkin sekali lah, untuk Tuhan jet pribadi mudah sekali gitu. Ya kenapa kita nggak dikasih mobil yang paling mewah yang harganya misalnya miliar atau belasan miliar? Buat Tuhan mudah-mudah aja. Cuman kembali lagi ya jangan sampai gara-gara urusan jet pribadi atau mobil mewah atau mungkin pakaian mewah, barang-barang mewah itu ya malah menjerat kita untuk keluar gitu dari rancangan kehendak Tuhan. Orang duniawi seperti itu, begitu menikmati harta, tahta, dan pemenuhan nafsu dunia, lupa sama Tuhan, akan balik lagi ya mengandalkan dunia. Dianggapnya bahwa duniawi itu sudah bisa membawa keamanan dan kenyamanan hidupnya gitu. Padahal firman Tuhan katakan ya kita taruh kata uangnya sampai segudang banyaknya 7 turunan, 70 turunan juga nggak habis-habis. Kalau kita bisa misalnya menghadapi soal kematian, kita nggak bisa menghindar teman-teman. Ya meskipun ada berapa banyak uang juga kita nggak bisa menghindar. Dan itu satu contoh gitu buat Tuhan. Manusia ini rapuh sekali, mudah sekali gitu ya. Ya karena kembali lagi kalau dari kacamata Tuhan ya karena menilai manusia itu kan dari sisi waktu kekekalan teman-teman. Tapi kalau manusia yang tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak mengerti akan Tuhan pribadinya gitu, ya akan menganggap bahwa waktu di dunia ini yang kata firman katakan umur 70, 80, bahkan sampai yang terlama itu 120 tahunan gitu, yang dinikmatin pernah dialami oleh Nabi Musa gitu. Itu adalah tidak ada seperberapanya kekekalan teman. Dekat sekali, sebentar sekali gitu. Dan memang kalau kita sadari teman ya, waktu kalau kita sadari aja, waktu kita bicara 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 40 tahun lalu gitu, 50 tahun lalu, kita masih bisa ingat teman-teman apa yang kita lakukan gitu. Waktu kita TK, waktu kita SD, waktu kita SMP, SMA gitu, waktu kita kuliah, kita kan masih ingat teman. Waktu kita usaha pertama, ya waktu kita nikah pertama, kita ingat semua gitu. Nah kalau kita sekarang sudah tidak sadar, ya kalau yang saya sering katakan kan parameter duniawi itu kan jelas umur 55 itu pensiun gitu. Nah kalau bicara pensiun itu ya berarti diistirahatkan teman. Nah diistirahatkan berarti kan sudah kurang efektif, kurang bisa dimanfaatkan lebih maksimal gitu. Nah umur 55 teman. Jadi kalau kita bayangin 55 sampai ke yang saya sering katakan sampai 70, 80, 120 tahun, ini nggak ada artinya teman. 55 ke 70 itu cuma 15 tahun. Apakah teman-teman nggak takut kehabisan waktu gitu? Nah ini, problemnya ya kita sekarang kembali lagi kalau memang kita percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ya kita harus bertindak teman. Bertindak bagaimana? Ya dengan permasalahan yang kita hadapi sekarang, kita mesti bagaimana menghadapi permasalahan itu dengan ya diversuskan dengan apa sih perintah dan peraturan firman Tuhan terhadap permasalahan ini gitu. Kita harus apa gitu. Nah kita harus mulai itu teman-teman. Harus berani ya kita buru-buru mengenal firman Tuhan, harus benar-benar lebih dalam mengenal firman Tuhan, harus benar-benar berani merenungi siang dan malam akan firman Tuhan, ya kita berani melakukan firman Tuhan gitu. Ya harus seperti itu teman-teman. Ya baru ya permasalahan itu akan kita gunakan sebagai alat untuk bisa menaikkan level iman kita. Jadi ini sangat bergantung dari pengenalan pengertian akan firman kita teman terhadap permasalahan ini. Kalau permasalahan ini kita lihat di cerita Nabi Ayub gitu, ya itu jelas-jelas kok bukan istilahnya Tuhan membiarkan permasalahan yang terjadi di Nabi Ayub. Bukan membiarkan loh, tapi mendatangkan. Tuhan yang usilin iblis gitu, untuk iblis bisa uji coba Ayub. Nah itu kan bukan membiarkan teman-teman. Memang Tuhan ciptakan, Tuhan datangkan permasalahan untuk Ayub gitu. Nah cuman kan balik lagi, ya kenapa kok Tuhan biarkan permasalahan terjadi untuk Ayub? Karena di dalam Ayub, di dalam pribadi Ayub, Tuhan melihat ada potensi untuk bisa jauh lebih beriman daripada Ayub yang cuman saleh saja gitu. Kalau Ayub yang saleh itu kan Ayub yang baik teman-teman. Beda, Tuhan pengen sekali bukan Ayub yang baik, tapi Ayub yang benar gitu. Nah kalau Ayub yang benar adalah Ayub yang melakukan firman Tuhan, bukan cuma sekedar Ayub yang bawaannya ya dari hubungan
horizontal itu ya baik-baik gitu. Maksudnya hubungan dengan antar manusia itu baik-baik. Yaitu namanya orang saleh, teman. Tapi begitu kalau Tuhan pengen Ayub itu benar-benar orang yang beriman, itu beda, teman. Bagaimana caranya Ayub ini dilihat potensi bahwa Ayub ini baik sekali dan punya potensi untuk bisa beriman lebih gitu. Ya akhirnya ya kembali lagi Tuhan datangkan permasalahan. Meskipun kalau kita lihat secara wajar, secara rasio, teman, kadang-kadang nggak masuk akal juga loh. Gara-gara Tuhan melihat pribadinya Nabi Ayub, itu semua jadi diabaikan semua. Contohnya harta Ayub sebentar dihabisin, ya. Yang namanya tahta Ayub sebentar dihabisin. Bahkan anak-anaknya loh, teman, 10 orang itu juga dihabisin juga, ya. Sampai ujungnya tes pribadi dan akhirnya gara-gara urusan pribadi, ya urusan dengan istrinya ribut. Waktu dengan harta istrinya masih tahan, masih ngedumel kali, tapi masih tahan. Yang namanya tahtanya hilang semua juga masih tahan. Anak-anaknya 10 hilang semua masih tahan. Tapi si Ayubnya tidak bergeming loh. Maksudnya tidak gimana gitu. Dan tidak situasi kondisi Ayubnya tidak berubah membaik gitu. Bahkan setelah hartanya hilang, tahtanya hilang, anaknya hilang, Ayub dikasih borok sebadan gitu. Nah, apa istrinya nggak jengkel gitu? Ya istrinya karena tidak taat kepada Ayub dan tidak mengerti akan Tuhan gitu. Ya akhirnya jadi berseberangan dengan Ayub. Ya akhirnya istrinya marah-marah ke Ayub, mengutuki Ayub, bahkan mengutuki Tuhannya. Dan setelah itu jangan-jangan meninggal istrinya gitu. Karena beda arah dengan Ayub. Nah, kembali lagi kalau kita lihat begini kan betapa nonjolnya urusan pribadi manusia dengan Tuhan loh. Jadi Tuhan itu tidak bicara segerombolan, teman. Buktinya tidak bicara satu keluarga gitu. Ya buktinya tidak keluarga Ayub. Ya hartanya hilang, tahtanya hilang, wajar-wajar aja dah. Tapi begitu anak-anaknya hilang, bahkan sampai istrinya hilang, ya apa bukan yang Tuhan lihat itu hanya pribadinya Ayub. Nah ini teman-teman makanya mesti sadar, waktu kita tinggal di dalam satu kelompok keluarga gitu, di dalam keluarga yang paling kecil itu kan ada pasangan kita, teman-teman. Suami ada istri, istri ada suami, dan suami istri ada anak, yang nanti nyambung lagi dengan mantu gitu. Ya paling kalau ke generasi lebih tua kita ada orang tua kita, ada mertua kita. Itu minimal hubungan yang paling dekat di dalam satu keluarga itu seperti itu, teman-teman. Tapi kalau kita ngelihat menyimak apa yang terjadi di permasalahannya yang timbul di kehidupan Ayub, Tuhan cuma lihat pribadi Ayub loh. Tuhan itu cuma benar-benar cuma lihat pribadi Ayub. Dan sampai ujungnya, teman-teman, waktu Ayubnya itu berhasil menjadikan semua permasalahan itu, permasalahan yang terkait dengan harta, permasalahan yang terkait dengan tahta, permasalahan terkait dengan anak-anak yang meninggal, permasalahan yang timbul karena pribadi Ayub kena bara, kena borok sebadan, permasalahan dengan istrinya gitu. Ayub itu benar-benar tidak bergeming loh, tidak meninggalkan Tuhan gitu. Ya, mencaci maki Tuhan pun tidak, mengutukin Tuhan pun tidak gitu. Hebatnya Ayub tuh gitu. Kalau kita rasanya udah marah-marah loh sama Tuhan gitu. Ya kalau Ayub enggak tuh tenang aja, sampai istrinya jadi yang malah marah gitu. Nah tapi setelah semuanya berantakan semua, permasalahan datang semua dan Ayub kuat gitu. Ya pada saatnya Tuhan, pada waktunya Tuhan, gitu, timingnya Tuhan, ya Ayub dipulihkan semua, teman. Dipulihkan urusan hartanya berlipat-lipat. Ada kata-kata double, tapi saya nggak ngerti double itu 2 kali atau berlipat-lipat. Ya hartanya berlipat-lipat, otomatis tahtanya juga jadi berlipat-lipat, ya anaknya juga digantiin, yang anak 10 orang yang sudah meninggal itu digantiin 10 orang lagi, ditambahin lagi bonus, teman-teman. Bonus katanya anak-anak perempuannya cantik-cantik sekali. Ya otomatis apakah kita yang sebagai pembaca yang nggak jelas di firman Tuhan ini cuma bisa mereka-reka, wah berarti istrinya ganti nih. Ya istrinya, tapi kalau istri yang satunya kan sudah tua, teman-teman. Masa pengen mulai punya anak satu lagi gitu? Apa sekali periode lagi? Jadi kita duga ya jangan-jangan istrinya Ayub ganti nih ya, dengan bukti ya anak-anaknya lebih cakep dan memang kembali 10 orang lagi. Kalau kembali ke seorang
Kalau seorang suami, seorang bapak kan ya apa ya, untuk bisa memiliki anak itu selama memang spermanya masih berfungsi dengan baik ya masih bisa punya anak. Tapi seorang ibu teman-teman, ya apakah masih kuat untuk mengandung sampai 10 anak lagi? Nah ini yang diprediksi bahwa istri Ayub ganti teman-teman. Jadi dari kecantikannya anak-anaknya Ayub yang baru ditambah dari punya anak 10 orang ini, ya diprediksi jangan-jangan tidak dengan istri yang lama gitu. Meskipun di firman Tuhan nggak dicantum jelas bahwa ini istrinya yang lama atau ganti baru, itu nggak jelas teman-teman. Cuman yang terjadi seperti itu. Nah, permasalahan-permasalahan yang timbul di Nabi Ayub itu yang tadi saya katakan bukan cuman kebenaran datang dan Tuhan izinkan terjadi, bukan loh teman-teman. Saya garis bawahi lagi bahwa permasalahan itu didatangkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita bisa menyimak ini, ada pengertian akan cerita Ayub ini, sehingga kita tidak boleh anti permasalahan teman. Jadi permasalahan biarin aja gitu. Yang kita cari itu bukan bagaimana menghindar dari permasalahan, tapi kita jadikan permasalahan seperti Raja Wali mainan badai teman-teman. Bagaimana permasalahan itu ya akan kita anggap cara gitu, ujian cobaan untuk bisa naik level aja gitu. Meskipun deg-degan dalam prakteknya, tapi selama kalau kita ngedeg-degan namanya, kalau kita nggak was-was namanya bukan permasalahan teman. Pasti permasalahannya bahwa kita was-was. Secara jiwa kita pasti kita was-was. Pikiran perasaan kita pasti was-was. Tapi kalau kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan bahwa mana ada sih permasalahan yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan gitu, ya pasti dilalui gitu. Ya Nabi Musa pun dalam kondisi terpepet di Laut Merah, ya tetap bisa dilalui loh teman-teman. Tapi kalau kita pakai kekuatan rasio kita, mau gimana ngelaluinnya gitu? Ya di belakang kelompoknya Nabi Musa gitu, jemaat umatnya Nabi Musa lagi diuber-uber tentara Mesir gitu, sampai kepepet di ujung laut, ya kanan kirinya. Saya nggak pernah ke sana, cuma katanya kanan kirinya bukit tinggi-tinggi sekali, terjal sekali gitu. Nggak mungkin yang 2 juta orang bisa selamat lewati tebing-tebing itu gitu, nggak mungkin. Dan di depannya laut teman-teman, apa suruh pada berenang gitu? Ya atau nanti sebentar Nabi Musa dengan pasukannya bikin rakit dulu atau bikin perahu dulu gitu, kan nggak mungkin. Atau ambil pompa air disedot atau bikin jembatan, kan nggak mungkin gitu. Nah ya kembali lagi, kalau dengan Tuhan itu mudah sekali teman-teman. Apabila kita sudah mengerti firman Tuhan bahwa yang namanya Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi ya gampang saja. Dan bahkan firman Tuhan katakan apabila kita memang sudah surrender, kita sudah menyerah gitu, ya akan apa kita tidak mampu apa-apa. Musa waktu itu sudah menyerah, bisa apa gitu? Ya mundur nggak bisa, ketemu tentara Mesir, kanan kiri ketemu tebing, bukit tinggi, terjal nggak mungkin bisa lewat gitu. Apalagi umatnya bukan tentara, kan orang-orang biasa semua gitu. Dan menyeberangi Laut Merah pun nggak mungkin karena ada laut. Tapi tuh kalau kita mengandalkan Tuhan gitu, mudah sekali teman-teman. Ya Tuhan cuma perintahkan ke Nabi Musa, bukan harus bangun jembatan atau bikin rakit atau bikin perahu atau diajarin renang semua gitu. Ya bukan begitu teman-teman. Tuhan tahu sekali timingnya. Ya butuh waktu itu juga harus ada solusi. Kalau tidak, tentara Mesir ini sudah keburu datang teman. Pasti dibunuh semua gitu, umat dan jemaatnya Nabi Musa. Ya akhirnya cuman Tuhan Allah gitu cuma instruksikan ke Nabi Musa bagaimana untuk bisa mengangkatkan tongkatnya Nabi Musa, ya ditunjukkan kepada laut gitu. Jadi lautnya terbelah teman-teman, cuma gitu aja gitu. Jadi Tuhan itu nggak repot-repot mesti nyari apa-apa gitu. Nabi Musa bawa apa? Oh tongkat, ya sudah pakai tongkat aja. Tongkatnya tunjukin ke arah Laut Merah gitu. Ya udah, dan ditunjukkan ke arah Laut Merah. Si Musanya taat, tidak curiga, tidak sanksi apa iya gitu. Tongkatnya ditunjukin aja bisa ada solusi gitu. Memang ternyata begitu. Tongkatnya ditunjukkan ke arah laut dan air lautnya terbelah teman-teman. Akhirnya jemaat dan umatnya bisa nyebrang semua. Dan yang konyol lagi, waktu si orang-orang Mesir melihat bahwa kok lautnya bisa jadi jalan gitu, akhirnya ikut semua teman-teman, ikut semua yang namanya si orang-orang Mesirnya tidak ikut semua. Nah tapi waktu di tengah laut gitu, ya akhirnya dikembalikan lagi teman-teman sama Tuhan gitu. Nah akhirnya semua terbenam semua, ya mati di dasar laut gitu. Ya seperti itu teman, ceritanya seperti itu. Jadi kembali lagi, permasalahan itu bisa kita atasi menjadi rintangan apabila memang kita hidup mengatasi masalah itu ya dengan cara
hidup dengan mengikuti perintah-perintah firman Tuhan. Cuman itu aja teman-teman. Dan diingatkan lagi ya bagaimana menghidupkan roh Tuhan ya di dalam firman tersebut. Jadi kunci cuma bagaimana kita harus mengenal firman Tuhan dan bagaimana kita harus menghidupkan roh Tuhan. Kuncinya cuma itu aja teman. Apabila dua itu bisa dihidupkan gitu, firman Tuhan dan roh Tuhan dihidupkan, ya tidak ada lah yang namanya permasalahan itu jadi halangan gitu. Pasti permasalahan itu jadi rintangan. Kenapa saya sebut permasalahan bukan jalan bypass yang mulus? Ya bukan, karena kita kembali karena memang Tuhan butuh permasalahan untuk mengasah kita teman-teman. Tuhan itu butuh was-wasnya kita gitu. Ya, kalau enggak nggak bisa terasa gitu. Jadi kewaswasan kita, ketakutan kita itu adalah seperti amplasnya teman-teman. Jadi bagaimana untuk bisa membuat barang yang bagus itu butuh amplas. Nah, untuk mengamplas itu yaitu dengan diberi permasalahan itu. Itu kan pengenalan pengertiannya kalau kita sudah bisa di level bahwa permasalahan itu adalah amplas gitu, amplas untuk menyelesaikan masalah. Tapi kan kalau orang yang belum memiliki pengenalan pengertian akan firman Tuhan, belum berani melakukan firman Tuhan karena belum ada iman, ya rasanya kan disebutnya gila teman-teman. Ini masa sih permasalahan malah dimain-main. Ya seperti yang tadi saya cerita burung Raja Wali. Ya burung Raja Wali waktu badai datang, dia malah senang-senang, dia bisa main-main gitu dengan si badai tadi. Tapi kalau bicara bukan yang Raja Wali teman-teman, ya takutnya setengah mati gitu. Ya karena memang dianggapnya itu bahaya sekali gitu. Ya kembali lagi kita sebagai apa gitu. Kalau kita mental kita, iman kita seperti burung gagak atau burung pipit, ya rasanya kita tidak akan bisa. Ya kalau kita pengen anggap permasalahan itu adalah sebagai satu pengalaman gitu untuk bisa melewati halangan itu, ya jadi rintangan gitu. Ya itu satu kayak seperti si burung Raja Wali mainan badai, seperti kita jadi ada adrenalin, jadi ya kayak kita naik roller coaster kali teman-teman. Ya istilahnya kenapa roller coaster udah nakut-nakutin kok laku aja gitu. Ya karena ada satu kenikmatan di dalam ketakutan itu, di dalam permasalahan itu teman-teman. Nah ini di dalam Tuhan itu ada sukacita yang sempurna yang tidak bisa kita jelaskan apabila kita waktu melakukan firman Tuhan. Ini yang susah sekali dijelaskan teman. Tapi jelas ada sukacita, jadi tidak pernah bisa berhenti. Ya kalau orang sudah mengerti dan beriman kepada Tuhan, nggak pernah nolak permasalahan teman. Bahkan sampai ujungnya kalau ditanya permasalahan ini mau berapa banyak, nggak peduli gitu. Nanti hasilnya bagaimana, nggak peduli. Yang penting ya dia cuma ikut Tuhan, gendong ke Tuhan aja, nempel ke Tuhan aja. Masalah nanti hasilnya kayak apa udah nggak peduli. Mau ada berapa permasalahan pun nggak peduli. Kenapa? Karena sudah menikmati permasalahan bersama Tuhan gitu. Nah itu yang dikatakan gila orang yang ikut hidup bersama Tuhan itu gila, nggak waras itu, dan bodoh dianggap orang duniawi. Karena itu ya sudah tidak peduli lagi nanti target hidupnya berujung kemana, sudah tidak peduli teman-teman. Yang penting buat dia bagaimana bisa hidup setiap saat bersama Tuhan. Nah ini yang Tuhan harapkan, bukan terjadi cuma di dunia fana ini. Tuhan ingin kita hidup itu bersama Tuhan sampai ke alam kekal selamanya. Bahkan Tuhan harapin ya kita bisa mengatur warga surga atau rakyat jelata surga yang di kelas biasa-biasa aja. Nah kita yang bareng Tuhan mengatur itu teman-teman. Satu tim, Tuhan pengen seperti itu, menjadi keluarga Tuhan di dalam situ. Nah untuk bisa mencapai posisi itu, ya kembali lagi firman Tuhan katakan kita tidak cukup hanya melakukan firman Tuhan, tapi kita harus mengajarkan firman Tuhan. Nah untuk mengajar firman Tuhan selalu saya ingatkan ada dua versi. Jadi kalau kita yang di marketplace, di dunia sekuler, jangan sekali ngajarkan firman Tuhan itu berupa teori rohani, karena kita nggak menguasai teori rohani. Tapi sebaliknya teman-teman, untuk mentor rohaniawan juga sama, jangan sekali-kali bersaksi akan kehidupannya mereka gitu, karena membosankan. Mentor rohaniawan itu tidak ada cerita-cerita urusan kesaksian keseharian hidup mereka. Yang namanya juga tugasnya mengajarkan teori rohani, teori ketuhanan. Jadi nggak usah kesaksiannya, dia ajarkan teori rohani saja cukup gitu, teori ketuhanan cukup. Nah cuman si mentor rohaniawan juga harus selain mengajarkan teori rohani, dia juga harus ingat loh, harus berani melakukan firman Tuhan.
Dan tidak mudah, teman-teman. Yang namanya melakukan firman Tuhan sebagai mentor rohaniawan, itu juga ada kesulitan sendiri dengan dibanding kita yang di marketplace, di dunia sekuler, yang mengajarkannya bukan cara teori rohani atau teori ketuhanan, tapi bagaimana memberitakan, mengajarkan firman Tuhan lewat memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan, di dalam firman Tuhan, dan menghidupkan roh Tuhan. Itu loh, teman-teman. Itu beda sekali. Nah, kalau kita bersaksi, ya lebih menarik, teman-teman, karena kita di dunia sekuler, seperti saya misalnya pengusaha, atau banyak teman saya yang orang karir atau buruh gitu ya, itu kan mengalami apa yang terjadi dalam keseharian hidup kita gitu, sehingga banyak sekali cerita-cerita yang akan bisa kita saksikan bagi sesama kita. Nah, itu kita butuh itu, teman-teman. Kita butuh itu untuk supaya kita bisa menjadi alat Tuhan ya kepada sesama kita. Nah, waktu kita bisa seperti itu, berarti kita tidak hanya melakukan firman Tuhan secara pribadi, tapi kita juga mengajarkan lewat memberitakan kebenaran firman Tuhan dari sisi kehidupan kita bersama Tuhan, di dalam firman Tuhan, dan bersama dengan roh Tuhan. Itu, teman-teman, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita bersaksi kepada sesama kita sampai ke ujung bumi, itu seperti itu, teman-teman. Nah, untuk bisa seperti ini, ya balik lagi, ya tidak munafik bahwa yang namanya menjadi alat Tuhan pun ya untuk memberitakan hal-hal seperti ini ke sesama di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia, seluruh penjuru bumi gitu. Ya kita butuh yang namanya harta, teman-teman. Kalau nggak ada harta gimana gitu. Nah, tapi bukan harta yang seperti orang dunia maksud, tapi harta, kita butuh harta untuk menjadi support ya pelayanan Tuhan gitu. Itu satu. Kita butuh tahta, teman-teman. Apabila kita tidak bertahta, kadang-kadang untuk minta izin aja susah, minta ini itu susah, karena orang dunia menganggap ini orang kalau tidak bertahta apa yang bisa ditiru. Nah, yaitu kembali lagi, jadi tahta pun perlu supaya orang melihat bahwa ini orang besar loh, oh, ini orang benar loh, ini orang baik loh, ini karyawan aja ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu gitu. Nah, akhirnya kan jadi tertarik sesama yang di pinggirnya gitu. Jadi tahta pun perlu. Nah, begitu pun bagaimana pengadaan barang gitu. Ya, pengadaan barang pun kadang-kadang perlu, teman-teman. Kalau kita tidak bisa show force positif dalam arti kata, ya kalau yang datang mendengarkan atau melihat kesaksian kita, kan orangnya bermacam-macam, teman. Ada orang yang baik hati, yang sederhana, ada yang sombong, ada yang ini, ada yang itu gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita masuk, Tuhan pakai kita sebagai untuk orang-orang yang melemahkan, orang yang sombong, yang angkuh karena duniawi. Nah, apa susahnya sih buat Tuhan kalau kita datang naik jet pribadi gitu, yang kita datang naik mobil yang harganya Rolls Royce, yang harganya belasan miliar, puluhan miliar. Apa susahnya gitu? Kita sewa gedung misalnya, udah yang di gedung yang paling mahal gitu. Buat Tuhan semua mudah, teman. Nah, dengan kita berakting seperti itu, akhirnya banyak orang juga akhirnya, kalau khususnya orang-orang yang masih mata duitan gitu, yang belum benar orang duniawi itu, akan menjadi, iya ternyata ikut Tuhan bisa begini loh. Nah, ini kembali lagi, segala macam cara bisa Tuhan lakukan. Yang jelas, yang namanya harta tahta dan pemenuhan nafsu, pemenuhan hal-hal duniawi itu, selama bukan oleh nafsu duniawi yang tapi memang menjadi alat Tuhan, ya itu jadi akhirnya berguna semua, teman-teman. Itu ceritanya seperti itu, teman-teman. Nah, Yakobus pasal 4 ayat 7-10, permasalahan menghilang dengan kita mau berbalik dan bertobat kepada Tuhan, dengan mau hidup sesuai firman Tuhan, dan sadar akan kesalahan hidup kita, dan berduka cita serta meratap, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan meninggikan kita. Jangan kita mendua hati dan lawanlah nafsu dunia, teman-teman. Yakobus pasal 4 ayat 11-12. Janganlah memfitnah dan menghakimi. Hanya Tuhan pembuat hukum dan sekaligus hakim. Karena Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan dan membinasakan. Kita harus sadar siapakah kita sebagai manusia, sehingga kita mau menghakimi sesama kita manusia. Jadi ya itu balik lagi, menghakimi, menghukum itu urusannya Tuhan aja. Jangan urusan kita, teman-teman. Bahkan membalas pun jangan gitu. Yakobus pasal 4 ayat 13-14. Belajar hidup untuk libatkan Tuhan dalam setiap rencana, baik rencana hidup pribadi kita, atau keluarga kita, atau usaha kita, atau pelayanan rohani kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup kita di dunia fana, hanya sebentar saja dibanding kekekalan. Nah, ini kita mesti mulai belajar dengan segala sesuatu yang kita akan lakukan.
ya itu harus bisa melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana kita, sehingga waktu kita rencananya salah, Tuhan bisa bisikin, bisa bocorkan bahwa ini jangan begini, ini jangan begitu gitu. Kalau enggak kita kebacut, enggak keruan teman-teman. Yakobus pasal 4, 15-17. Firman Tuhan ajarkan agar kita harus berkata, jika Tuhan menghendaki. Nah ini kalau orang-orang di Muslim ini saya senang banget gitu, dan benar banget selalu dimulain begitu teman, insya Allah. Ya meskipun kadang-kadang kita yang bukan Muslim kadang-kadang kok insya Allah kan mudah-mudahan gitu, bukan pasti. Tapi maksudnya begini loh teman, jika Tuhan menghendaki, insya Allah itu kan berarti itu, jika Tuhan menghendaki. Jadi kita mesti belajar nih sama teman-teman atau keluarga kita yang di Muslim, bahwa kita boleh belajar jika Tuhan menghendaki kita akan berbuat ini dan itu. Selalu diawali dengan itu, supaya ada power Tuhan yang mengiringi apa yang kita rencanakan, kita akan berbuat itu teman-teman. Tetapi sekarang kita merendahkan Tuhan dengan menduakan Tuhan dalam merancangkan dan menghendaki sesuatu. Nah ini kalau kita tidak melibatkan itu, ya kita setel yakin aja, malah kalau dari sisi rohani itu adalah kecongkakan gitu. Ya, oleh karena kita angkuh dan tinggi hati terhadap Tuhan, tidak mengabaikan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, tidak percaya kekuatan Tuhan gitu, karena terlalu kita pede sendiri, yakin sendiri, ya akhirnya jadi kacau dong. Maka hal yang ini dianggap kesalahan gitu kalau dari sisi rohani, dan bisa dianggap malah berdosa. Nah pagi ini saya cukupin begini teman-teman. Jadi saya kembalikan lagi, mudah-mudahan tema tanpa permasalahan hidup, kita tidak akan melibatkan Tuhan dalam rancangan serta kehendak firman-Nya. Cuma teman-teman ingetin cerita burung Raja Wali aja. Raja Wali itu badai datang itu berselancar di dalam badai teman. Padahal burung gagak dan burung pipit sembunyi ketakutan di bawah. Oke teman-teman, see you, bye-bye.